Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ada Semangat. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah lobby dan negosiasi. Dan yang pertama saya akan menjawab pertanyaan nomor satu. Eh, apa yang kamu pahami tentang pengertian negosiasi? Oke, baiklah, saya akan menjawab. Negosiasi adalah sebuah proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama. Kepentingan dalam mencari kesempatan dengan ini mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesempatan untuk kesepahaman kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan. Dari pengertian ini berarti negosiasi itu ialah kita melobi suatu pihak atau seseorang untuk mencapai keinginan kita ataupun mencapai keinginan antara kedua pihak agar mencapai suatu persetujuan atau suatu kebijakan yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak. Bisa dikatakan untuk memujuk atau merayu pihak tersebut agar bisa bekerja sama dengan kita atau mau menuruti permintaan kita. Nah, itu materi yang pengertian negosiasi yang saya pahami. Sementara ada juga yang tidak saya pahami mengenai dari negosiasi ini, yaitu adalah yang tidak saya pahami ialah dari materi taktik. Kenapa saya bilang taktik? Karena setiap kegiatan kita dalam melakukan lobby tentunya menggunakan taktik. Yang akan kita gunakan itu belum tentu sukses karena kita lihat kondisi apakah objek yang kita lobby belum tentu setuju apa yang atau yang kita sampaikan nantinya akan setuju atau tidak. Maka di sini yang belum saya pahami atau mengenai taktik-taktik atau belum saya kuasai tentang taktik bagaimana caranya melobi agar lobby kita itu sukses untuk melobi seseorang tersebut. Masih saya perdalami tentang mengenai taktik dari lobby dan negosiasi. Oke, yang selanjutnya ialah pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apa kegunaan negosiasi menurut saya pribadi atau saya sendiri? Eh, Menurut saya, eh, negosiasi ini tujuannya yang pertama itu tentunya terciptanya suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing atau bisa juga untuk mencapai kesepakatan bersama. Lebih jelasnya kita ingin tujuan kita masing-masing dulu. Yang keduanya adanya saling pengertian antara masing-masing pihak yang bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Jadi kita tuh ada setelah kita negosiasi kemudian ada sesuatu hasil yang dapat diambil dari dampaknya untuk dibagi semua pihak. Ada keuntungan dan ada kerugian yang kita bagi, pokoknya semuanya itu dapat dari negosiasi itu. Yang ketiganya, negosiasi bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama. Nah, yang saya bilang tadi, saling menguntungkan bagi semua pihak yang bernegosiasi. Jadi, hal negosiasi ini tentulah sangat diperlukan karena akan selain mencapai terciptanya kesepakatan, tentunya kita akan memperoleh yang namanya manfaatnya dari kesepakatan tersebut. Nah, bagi semua pihak. Yang selanjutnya itu ya menciptakan interaksi positif di antara pihak-pihak yang bernegosiasi sehingga dapat terjalin kerjasama sehingga dapat berpengaruh pada orang banyak yang lebih luas. Nah, contoh lain dari atau manfaat atau tujuan negosiasi itu kita dapat menjalin suatu kerjasama atau hubungan kepada pihak-pihak lainnya dengan cara bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, nah kali ini kita masuk ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini soalnya diberikan ialah analisis kasus. Jadi dimana saya akan menganalisis kasus. Kasusnya itu ialah Partai A memenangkan pemilihan kepala daerah di Kalbar dan Partai B sebagai runner up atau juara duanya dalam pemilihan kepala daerah juga di Kalbar. Maka dari itu pendekatan negosiasi yang digunakan ialah soft beginning. Kenapa saya memilih pendekatan ini? Karena pendekatan ini dilakukan dengan cara seperti mempercayai lawan bicara kita agar si lawan bicara bisa percaya terhadap apa yang kita negosiasikan. Dan teknik yang digunakan ialah pertama itu ada teknik fokus tujuan utama negosiasi. Harus ada
batasan dalam bahasan topik yang ingin dibahas. Jangan sampai hal yang dibahas menjadi tidak menentu dari berkembang hingga keluar dari topik yang utama yang ingin dibahas. Yang kedua, membuat target penetapan negosiasi. Tentu seorang yang melakukan negosiasi memiliki target dan goal yang ingin dicapai dalam negosiasi tersebut. Yang ketiga itu, yang tadi itu ada menyiapkan alternatif, win-win solution. Apabila negosiasi sudah berjalan cukup lama namun belum menemukan kesepakatan, maka Anda dapat menawarkan kesepakatan lain yang juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin itu saja dari analisis kasus dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.